Maka ada ungkapan dirimu adalah apa yang kamu pikirkan. Dirimu adalah apa yang kamu pikirkan. Kalau kamu berpikir kaya, maka kamu kaya. Kalau kamu berpikir gagal, kamu gagal. Kalau kamu berpikir bahagia, kamu bahagia. Kamu berpikir menderita, kamu menderita. Ini sudah mulai bahas yang lembut-lembut gitu sih. Olah perasaan, soal mindset. Kalau kemarin telah kita jelaskan sedikit bahwasanya kalau kita ingin mengubah apa yang nampak di proyektor, di layar itu bukan memperbaiki yang di layarnya, tapi di mana ya? Di laptopnya, di komputernya kita. Ini yang harus diubah, bukan yang nampak. Nah, materi ini adalah untuk mengubah yang komputernya itu. Jadi untuk mengubah kehidupan kita, mengubah nasib kita, maka yang diubah adalah dari mindset. Mindset itu adalah pola pikir. Pola pikir kita. Kita ini begitu lahir sama semuanya. Semua manusia sama, dilahirkan dalam keadaan tak berusaha dan memiliki apa-apa. Tapi mengapa nasibnya beda-beda? Mungkin kita akan mengatakan itu sudah takdir yang Maha Kuasa. Yes, betul. Tapi Allah tidak sekejam itu. Kita diberi kebebasan seluas-luasnya untuk mengambil apa saja di kerajaannya ini dan memilih jalan yang kita suka. Namun nyatanya tidak semua orang hidup sukses, berlimpah dan bahagia. Tidak sedikit atau hanya sedikit mereka yang dianggap sangat berlimpah dan berkecukupan. Apa yang membedakan ini semuanya? Jadi teman-teman semuanya, kalau bisa diilustrasikan, tubuh manusia ini adalah hardware, perangkat dasarnya, perangkat kerasnya. Kemudian mindset ini adalah software, programnya. Jadi yang membedakan itu bukan fisik kita, akan tetapi apa yang ada di dalam pikiran kita itu. Itulah yang membedakan orang yang satu dengan yang lainnya. Alun-alun kurang paham. Sedangkan materi ini jarang dibahas secara umum. Mungkin dalam pertemuan-pertemuan atau pelatihan-pelatihan motivasi disampaikan. Tapi secara umum jarang disampaikan bahwa siapapun yang ingin melakukan perubahan hidupnya dimulai dari mindsetnya. Layar dandani yang ada di layar tadi bukan yang di layarnya yang ditandani, tapi yang di komputernya, programnya di komputernya. Oke, alon-alon ya. Pola pikir atau mindset yang ada di diri kita itulah yang sangat mempengaruhi kehidupan kita sekarang dan yang akan datang. Jadi siapapun yang ingin hidupnya sekarang dan akan datang itu akan berubah, maka softwarenya, programnya ini harus diubah, ditandai. Mengapa demikian? Karena banyak
sudah tertanam, sudah terlanjur ada program, dan ini sudah tidur di alam bawah sadar kita. Ada yang penelitian mengatakan yang di alam bawah sadar itu 88%, kemudian yang di alam sadar itu hanya 12%. Sementara kehidupan kita ini berjalan bukan yang di alam sadar, tapi alam bawah sadar ini. Alon-alon ya, materi nanti akan bersambung. Saya kira udah paham kok, Susi paham. Banyak sekali file-file, program-program yang terlanjur nongkrong di alam bawah sadar kita. Dari apa itu? Dari apa yang kita dengar, dari apa yang sering kita dengar sejak kecil. Terutama sejak dalam kandungan sampai usia 7 tahun. Jadi seseorang itu akan ketahuan dia akan jadi seperti apa. Penentunya adalah di usia itu. Sejak dalam kandungan sampai usia 7 tahun. Di sana seseorang ini akan dibentuk menjadi apa. Makanya kalau Anda punya anak masih usia seperti itu, dan cepat-cepat jangan diserahkan ke televisi untuk memprogram hidupnya, atau ke handphone. Bahkan Bu Ainun ya sampai berhenti dari dokter ya beliau ini, demi untuk bagaimana anak-anaknya ini mendapatkan pelajaran sejak kecil agar Al-Fatihah yang anaknya baca itu hasil dari ibu. Hingga setiap kali Al-Fatihah dibaca, maka pahalanya mengalir ke ibunya kan. 0 sampai 7 tahun. Jadi anak-anak usia itu, mereka ini kayak SpongeBob itu, opo-opo diserap sama dia. Mungkin dia belum bisa mengekspresikan, belum bisa menyampaikan, tapi semua apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia alami, semuanya terekam dengan baik. Maka orang tua kalau mau bertengkar, ya, suami istri maknanya ya, itu jangan di depan anaknya. Terus anak itu kok dikaro mau gimana ya? Gak boleh. Jangan sampai, karena kayaknya diam anak itu tapi merekam dia. Apa yang didoktrinkan, apa yang didengar, itu akan semuanya nempel ke anak-anak. Nah, di antara hal program yang keliru, yang kemudian jadi pola pikir kebanyakan kita adalah, kita ingin berbicara tentang kesuksesan dan kekayaan ini ya, di antaranya bahwasanya golek duit ki angel. Golek duit ki angel. Ngoten apa to? Anake jalu-jalu. Jajan angel golek duit ki. Masa bapak ibumu iso nyetak dhewe piye? Iki terekam. Hingga sampai bocah ini nanti jenggoten. Ya, si kecil tadi itu terpola di pikirannya bahwasanya mencari uang itu sulit hanya. Nah itu deh maksudnya, mindset itu seperti itu. Akhirnya dia untuk mencari duit pacar ya hanya.
dibotani deh. Nah karena dia butuh banyak maka dia kerja lagi, capek dia. Padahal ada cara yang mudah. Orang kerja itu sih didandani tapi apa? Mindsetnya tadi boleh duit ini gampang. Semula boleh duit yang jadi boleh duit ini gampang. Nah cuma kan tidak semudah itu. Ini kita kasih contoh-contoh dulu dan bagaimana cara nanti memperbaiki mindset yang terlanjur tertanam pada diri kita. Mulai paham ya? Eneng nih, wong gue yang pengen sukses ya kudu kerja keras. Ya kan? Wong gue yang pengen sugih kudu nyambut gawe lebih sergap kan gitu. Akhirnya siapapun yang ingin mendapatkan keberlimpahan harta, kesuksesan lebih, dia harus bekerja lebih keras. Semakin dia bekerja keras, maka semakin sukses. Itu mindsetnya begitu. Sopo wae sing pengen itu hasil oke, nyambut gawe kudu luwe empeng kan gitu. Enak pada kira-kira kenyataan itu Pak. Nyambut gawe ini biasa tapi ya sugih. Loh iya kan? Sing sitok nyambut gawe mopo koyo ngono ra sugih-sugih malah. Oh, jalan takdir itu takdir itu nasib bilangnya sih. Kalau takdir itu ketetapan, tapi kalau nasib itu pilihan. Ya pokok kono karena termindset, terpola di pikiran kita sejak kecil menurut. Kalau kita dulu sering baca peribahasa, hemat pangkal kaya. Jadi kalau pengen sugih kudu terus hemat sampai otaknya di kepala nih. Nah, sugih-sugih. Ya. Padahal nanti mindset yang benar bukan hemat pangkal kaya. Ya kan? Rajin pangkal pandai. Yes. Padahal orang-orang yang sukses malah pemalas. Karena orang malas itu kalau sudah bekerja dia caranya orang kerja moyo tapi selesai. Bill Gates itu kalau begitu, saya ingin nyari orang kalau menyelesaikan pekerjaan itu adalah seorang pemalas. Karena dia akan mengerjakan dengan cara yang mudah sehingga gak ada repot tapi selesai. Kita ini terlanjur banyak sekali bahwa orang kaya itu nanti hisabnya lama. Ini doktrin agama ini menyampaikan guru-guru ulama sejak kita itu kecil. Kadang-kadang orang tua atau guru di sekolahan, di pengajian, di musola, di masjid, wong sugih kuwi hisabe suwe. Terus piye? Enak dadi wong melarat. Kan orang yang opo sing ngerti hisab ora dia opo. Hingga jaraknya sampai 500 tahun masuk surganya orang kaya itu dibanding orang miskin. Berarti dengan sendirinya terpola di pikiran kita enak dadi wong miskin dan melarat. Ya kok dadi wong sugih ribet sampai nang akhirat repot. Hisab itu ya, terpatri betul itu. Nah, ini yang dikatakan mengendap di alam bawah sadar. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Wah, ini. Dunia ini penjara bagi orang mukmin, surganya bagi orang kafir. Makanya layak dong kalau orang mukmin itu menderita di sini dan orang-orang kafir itu
bahagia. Karena selalu memahami hadisnya. Padahal yang dimaksud sebebas-bebasnya orang mukmin hidup di dunia ini, bebas melakukan apa saja, bebas kan? Kecuali yang diharam-haramkan itu, dia bebas hidup apa saja. Itu dibandingkan kebebasan di surga itu koyok neng rokok ini, karena masih banyak yang nggak boleh, yang nggak boleh, yang nggak boleh. Wajannatul kafir, kayak apa kok kehidupan orang kafir di dunia ini? Sak mina-mina urip dibandingkan kehidupan nanti neng rokok deh. Mau ngombe ra iso, gak itu banyak putih lah. Makanya dunia ini surga bagi orang kafir. Apa-apa oleh cian dibandingkan kehidupan nanti di neraka dia. Ini karena salah memahami hadis, akhirnya terpatri di diri kita, hingga melihat orang-orang kafir itu wajar lah uripe enak. Padahal mestinya yang lebih pantas untuk menikmati fasilitas Allah ini adalah hambanya. Siapa? Ya orang-orang mukmin itu. Sing pantas sugih ya awake dhewe itu, Mas. Bukan mereka. Nanti dibahas lagi, ada hadis bahwa dunia ini tidak lebih berharga dari satu sayap nyamuk. Dunia malaunun, dunia ini kabeh terkutuk. Wah, ini ceramahnya keras kayak gitu. Dunia ini semuanya buruk, jelek, gak ada nilainya, kita hanya akhirat. Padahal untuk menuju akhirat, realitasnya kita harus mengendarai dunia. Nah, kendaraan cari bobrok, arti ke Jakarta ini kapan? Lek kamu naiknya Fortuner, itu jam tekan. Nah, leher kamu sakit itu malah kayak cari tua itu malah, Mas. Saya berat, bolak-balik ke job lagi. Para tekan-tekan gon. Makanya kondisinya berbalik. Rasulullah itu senang dengan orang-orang miskin, kan gitu ya. Padahal Rasulullah sendiri bukan orang miskin. Dan di antara 10 orang yang mubasysyirina bil jannah yang dikabarkan masuk surga itu, yang 9-nya semua orang kaya. Aneh. Kita digambarkan bahwa Kanjeng Nabi itu orang miskin, orang melarat, jari sapa melarat. Ini harus didongkel dogma-dogma ini, ataupun apa? Doktrin yang terlanjur nempel, mengerak di otak kita, nempel di dalam alam bawah sadar kita. Karena ini yang akan menentukan perjalanan hidup kita. Programnya sudah kayak gitu. Walaupun kita itu pengen secara alam sadar kita pengen sugih jadi, tapi di alam bawah sadar kita itu takut dari wong sugih. Nyapa? Wong sugih iki sapi itu. Wong sugih iki jahat. Wong sugih iki medhit. Akhirnya dia membenci orang kaya dan kekayaan. Maka betapapun dia pengen kaya, pengen berkelimpah, akan gagal. Ingat, yang berjalan dalam kehidupan kita bukan yang di alam sadar, tapi yang di alam bawah sadar kita. Ngumpul-ngumpul mangan ramangan sing penting
ngumpul. Padahal siapapun yang ingin sukses dia harus berani berhijrah, pindah. Tidak ada yang tidak. Walaupun tidak semua orang yang hijrah itu sukses, tapi semua orang sukses itu hijrah. Memang begitu. Memang begitu adanya. Nah, inilah yang dimaksud mindset, pola pikir yang ada di kita. Kalau pengen kaya ya menabung, pengen di duit oke ya menabung. Kan Mas? Nabung sampai kesel. Kemudian ada inflasi kan? Orang yang ngaji ini duit. Bahkan orang yang kaya itu bukan yang rajin menabung, tapi yang biasa membeli aset. Yang beli duit harus disimpan dalam bentuk uang, tapi simpanlah dalam bentuk aset. Bisa emas, bisa tanah, kan begitu. Disimpan terus, nilai duit itu saya merasa terus ada inflasi. Kita toko emas sekarang kan ada emas di 0,5 gram ya Pak ya? Miniku berapa? 0,1 ada. Ya kan gitu kan ada kan? Kira harganya 131 tadi. berarti itu dolar. Alhamdulillah. ikut grup. Ya, baik. Ini contoh. Di pikiran kita orang kaya itu sombong, orang kaya itu angkuh, orang kaya itu ribet, harus banyak yang diurusi, pajak, rumah, terus kabeh banyak yang diurusi. Jadi nggak enak jadi orang kaya itu. Enaknya jadi wong melarat. Itu terlanjur. Jadi padahal mulut kita, pikiran kita itu pengen kaya, tapi tadi itu sudah terlanjur nempel gitu. Itulah yang disebut mindset. Jadi selama cara berpikir, pola pikir yang seperti itu, yang nempel mengendap di alam bawah sadar, urung diubah, maka kenyataan hidup kita akan begini-begini terus, tidak akan ada perubahan. Jadi karena kita ini punya sejarah kelam masalah penjajahan dahulu, dimanapun semua penjajah, kecuali wilayah-wilayah yang ditaklukkan oleh Islam kala itu, selalu membuat penduduknya itu apa itu merasa tidak berdaya. Dibikin begitu, merasa harus memiliki perasaan apa namanya, jadi kaulo, kelompok yang di bawah. Mau dihinakan begitu cara mereka ya. Nah ini berkelanjutan terus. Coba saya tanya ini ke jenengan semuanya secara jujur. Ya nenek wong Cina terus naik Mercy atau naik Fortuner, kira-kira pantas pak? Jawaban nganggo hatimu, pantas kan? Iya kan? Pantas. Oleh aktivis masjid terus Pak Yamaha tuh wong, kira-kira pantas kan? Pantas.
kira-kira malah rapantes ya Pak Fortuner. Itu batin kita loh. Jangan bicara alam sadar kita, alam di bawah sadar kita. Kan begitu. Jadi lah dulu orang Cina, pantas sugih, langsung begitu. Jika kita jalan begitu aja, mesti ada orang Cina, langsung menunggu. Di sebelah Bundaran Dai ada rumah baru dibangun 3 lantai. Itu ada liftnya nanti. Itu orang langsung mesti Cina. Padahal lucu. Karena terlanjur. Wong Cina ini pantas sugih. Kan? Lek wong Jawa ora pantas. Itu terlanjur. Ingat, itulah nama yang pola pikir terlanjur nempel di alam bawah sadar kita. Makanya ini juga paling cermin. Kadang kita nggak percaya kalau kita itu jadi orang kaya. Masuk bajingan gue ini kan gitu. Kita nggak percaya. Kita itu ya pantasnya ya sorong. Ini terlanjur. Program ini terlanjur nempel di diri kita sejak kecil. Ingat, kenapa? Karena dari orang tua kita. Coboros, ya sing demi, ya mas, sing apa nih sing hemat, sing setiti hati-hati, ya kan mana? Itu terlanjur, makanya hidupnya berhemat. Padahal ada rumus nanti, pertemuan yang keberapa? Pas ngaji nanti surat Al-Isra itu ada kajiannya nanti. Jadi kelas ini juga insya Allah nasihat bahwa ketika kita itu masih sangat kurang diopo-opo, ya kan? Ibaratnya uang kita itu terbatas, itu bukan berhemat caranya. Karena bukan hemat pangkal kaya, tidak. Tapi justru pakai saja itu yang bikin kamu senang. Lebih. No. Memang begitu. Itu kaidahnya begitu. Wong wis duwe sak titik di mana-mana. Sopo ya itu? Kapan senengnya? Maka kadang-kadang ada orang ingin merubah hidupnya karena pernah ikut kajian harus bersedekah. Tapi bertahun-tahun bersedekah nasib tidak berubah. Apa yang salah? Mindsetnya. Karena sejatinya ketika orang bersedekah itu yang diakses bukan sekedar kita bisa memberi, tapi meyakinkan diri bahwa saya itu kaya. Selama Anda gagal mengakses perasaan bahwa aku itu sugih, ini loh contohnya. Maka berapapun Anda sedekah yang tidak akan mengubah nasib. Urusan pahala itu kan urusannya Allah. Sudah ada hitungannya sendiri. Tapi kalau Anda ingin mengubah nasib dengan ilmu sedekah itu bukan hanya memberi, tapi harus diakses perasaan bahwa aku ini sugih, mampu. Termasuk orang kalau ingin bayar utang ini 10 miliar. Saya ingin duitnya kecil 100.000, itu tidak boleh menunggu. DND duit 100.000 dipenek, oh aku tiba-tiba mampu. Karena selama dia tidak mampu mengatakan kurang mampu loh mas, karena terus orang mampu terus dia, maka nggak akan nutup itu. Ayo mas cukup bahas apa? Oh iya wes. Ketika Anda merasa kurang itu, bagaimana Anda akan berkelimpahan?
Makanya mental orang kaya itu tidak takut kekurangan. Orang takut melarat. Tapi cik wedi melarat ya. Ya wis. Ya pokoknya ya karena tadi mindsetnya itu terlanjur, terpola. Ini bahayanya itu di situ zaman sekalian. Terus nih botangi gue nyambut gaya koyo apa usaha apa ya entar kan. Balik ke titik nol lagi. Selama mindsetnya belum dibenahi, belum diperbaiki. Jadi membahas mindset ini membahas tentang hidup kita. Orang bisa kaya, orang bisa bahagia dan masuk surga, ya kan? Muda boya-boya, tua bahagia, mati masuk surga. Nyapa kok orang ngono? Muda harus kerja keras, nanti tua Anda akan kaya. Wis ora iso. Wis tua iki ora oleh mangan. Ki apa gunane dhuwitmu kuwi? Arep nanti ora iso. Boyo asam aurat. Masuk angin iki opo duit. Mindsetnya. Saya rajin kerja nabung untuk hari tua. Untuk hari tua, tua itu doyan nih. Terane gunane duit sing nikmati sapa? Sopirmu malah. Iya ta, pembantumu lagi. Kita bisa menikmati aja nang ngene iki, Mas. Ya napa iki? Jadi terlalu lama program ini nempel di pikiran kita, ngendor di alam bawah sadar. Betapapun kita pengen suge dan sudah ikhtiar, namun tidak membahas apa-apa. Hanya nambah lelah karena program intinya belum diubah, gitu ya. Maka disinilah ya mas sekalian, pelan-pelan kita harus mengubah. Nah, inilah cara mengubah pola pikir. Jadi materi ini akan terus disinggung nanti. Bagaimana cara mengubah pola pikir ini atau mindset ini? Yang pertama adalah dengan afirmasi. Afirmasi ini kita menyemangati diri kita, menyemangati diri kita dengan ucapan aku bahagia, urip mau enak ngene kawan. Sing ngene-ngene lho. Yo ning kene yo kabeh murah ngene. Ora kok kabeh larang mlebu toko kabeh larang. Pokoknya bisa dituku berarti murah. Delok opo, delok motor, delok mobil, keluaran, pikiranmu mahal, kamu gak akan pernah bisa memilikinya. Bahayanya begitu. iPhone 6 larang orang. Ya nenek. Karena kalau di bahasa dan kita murah, mungkin juga bisa ditunggu. Mahal itu ketika sudah tidak bisa dibeli. Makanya
Ada orang-orang yang memang memposisikan dirinya di wilayah kaya ini. Wong sugih atau premium, ya pertama. Karena ketika mampir ke SPBU, kalau punya premium, kayak kuatir itu, saya kadang melihat tuh di SPBU yang ada premiumnya. Sampai ngekor mobil-mobil bagus, pikir lagi. Ketahanannya sugih, tapi dia miskin ternyata. Yang sugih ya pertama. Karena kita untuk merasa itu yang penting. Karena bermula dari merasa itu Anda akan menjadi. Jadi merasa kekurangan kamu akan betul-betul kekurangan. Kalau kamu merasa miskin, kamu betul-betul akan jadi miskin. Tapi kalau kamu merasa sugih, kaya, mampu, kamu juga akan begitu. Memang begitu. Ini mindset tentang ini pertama sugih. Afirmasi adalah apa? Ucapan yang kita bikin sendiri. Katakanlah pada diri kita sendiri bahwa saya bahagia, saya kaya, saya berkelimpahan. Oh, kok mau enak ini tadi. Mas keadaanmu, boleh enak kayak ini ya. Rana-rana kayak enak tahu ini, katakan itu. Jangan tiba-tiba, mas bisa apa-apa, angel lagi, lah, itu. Karena dia meyakini hidupnya sulit, dia akan diberi hidupnya sulit. Makanya materi ini di bawah diskusi yang sangat agung, ana inda dzanni 'abdi bi. Ana inda dzanni 'abdi bi, aku sesuai persangkaan hambaku. Nah, afirmasi ini sering diucapkan ketika mau tidur dan bangun. Contoh afirmasi, jadi Arturo kayak pendeta apa ini, biksu yang punya kalau tasbih itu kan jumlahnya 108 tasbih ini. Jumlah tasbih itu 108, rata-rata sekitar itu. Yang diucapkan kemakmuran, keberlimpahan, isinya ini dengan bahasa mereka. Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa kita ya kemakmuran dan keberlimpahan. Monodok sendiri kiri. Itu para biksu gitu. Kita lebih tinggi lagi yang kita sebut zat yang maha hebat. Sambil membayangkan alhamdulillah berarti Allah macam-macam. Allah Akbar, Allah gede banget. Ya, bisa ngasih apa saja. Maka aneh kalau kamu minta kecil-kecil, Allah itu maha besar kok. Kamu kayak jalan cili-cili, lucu ini. Karena dihayati ketika berzikir itu. Ada kan kaya, ya Fatah, ya Ghani, ya Mughni, yang itu maha kaya, Allah punya kok. Ya. Itu yang penting, mengakses kesadaran ini bahwa Allah itu maha kaya, betul-betul maha kaya. Apa yang diberikan kepada manusia pertama sampai manusia terakhir, jin pertama sampai jin terakhir, dan semuanya dikasih apa yang di angan-angannya, kan begitu hadisnya. Kabeh dituruti penjalui itu tidak lebih dari seseorang di antara kalian memasukkan satu jarinya ke samudera, kemudian diangkat, lihatlah
yang tersisa di jari itulah yang dibagikan untuk semuanya, dan sisanya itu milik Allah dan masih lebih lagi. Sadari Allah itu sugih banget. Nah itu mau tidur begitu, mau tidur yang positif. Anak-anak yang hafalin Quran sering saya contohkan itu. Pada surat tertentu muangel lebih kui, tenan. Bahwa habis surat yang lolos kecuali satu surat yang didoktrinkan bahwa surat itu sulit. Raisa-isa sampai harus kita dongkel alam bawah sadarnya bahwa surat itu sama dengan surat yang lain. Gampang. Nah, paling Quran akhir nambatan Wah, Pak, harus kuat ini kita melalui Pak. Nah, mindsetku yang saya tua, saya tambah lari kan mau padahal kan begitu. Karena terlanjur. Makanya ketika mau tidur, katakan yang baik-baik, yang positif. Aku bahagia, aku bersyukur, aku sugih. Berapa enak Gusti ya Allah, enak tenan itu setulus hati loh, tidak hanya di bibir. Ketika mau tidur itu yang kita baca. Ya tentu selain doa-doa yang sudah biasa itu ya. Sejatinya doa-doa itu pun ketika mampu dicerna, ya kita akan hidup dalam keberlimpahan. Bangun tidur ya pun mengucapkan yang baik-baik, yang menguntungkan diri kita, yang membahagiakan. Jadi ketika mau tidur dan bangun tidur ini cara afirmasi. Yang kedua, ubah apa yang dibaca